Pada zaman dahulu ada seorang gadis kecil bernama Heidi. Karena orang tuanya meninggal, Heidi dirawat oleh bibinya. Tapi suatu hari, bibinya membawa Heidi ke pondok kecil kakeknya di pegunungan. Kakek Alm merupakan seorang pria tua penggerutu yang tinggal di pondok kecil di pegunungan Alpen. Inilah pertama kalinya Heidi melihat kakeknya. Setelah bercerita pada kakek bahwa dia mendapat pekerjaan di kota lain, bibi meninggalkan Heidi di rumah kakek lalu kembali ke kota. Kakek Alm yang terbiasa tinggal sendirian jauh dari orang-orang, sebenarnya senang dengan kehadiran cucunya di rumah. Tapi dia tidak menunjukkannya kepada Heidi. Kakek menyiapkan tempat tidur yang nyaman di loteng. Heidi langsung suka pada kakeknya sejak pertama kali melihatnya, dan dimulailah masa-masa menyenangkan di pegunungan untuk Heidi. Saat Heidi bangun di pagi hari, dia diperkenalkan ke anjing besar milik kakeknya, Joseph. Heidi suka sekali pada Joseph. Lalu suatu hari saat Heidi mendaki bukit, dia bertemu Peter, seorang gembala yang menggembalakan kambingnya di padang rumput. Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Ya, aku baru tiba. Aku akan tinggal di sini bersama kakekku. Keesokan harinya, Peter mulai membawa Heidi bersamanya untuk menggembalakan kambing di padang rumput. Mereka mulai mendaki gunung bersama-sama. Semuanya terlihat baru dan menyenangkan untuk Heidi. Heidi belajar banyak dari Peter tentang cara menjadi gembala. Meskipun tidak terlalu menunjukkannya, kakek Alm sangat mencintai Heidi. Heidi senang sekali berlarian dan bersenang-senang di lapangan sepanjang hari. Tapi dia tak pernah lupa membantu kakeknya mengerjakan pekerjaan rumah. Dan salah satu kesukaannya adalah memanggang roti kecil di oven kayu milik kakeknya. Heidi suka membawakan roti buatannya untuk neneknya Peter. Dan neneknya Peter akan memberikan susu kambing segar sebagai balasan. Suatu hari musim panas pun berlalu dan musim dingin pun tiba. Saat Peter mulai pergi ke sekolah, Heidi tinggal sendirian dan mulai merasa bosan. Heidi sangat kesal karena dia masih terlalu kecil untuk bersekolah seperti Peter. Suatu hari, bibinya Heidi datang untuk membawa Heidi kembali ke kota. Heidi akan belajar di rumah sambil bekerja. Kakek Alm awalnya sangat marah dan tidak menerima keputusan itu. Tapi setelah dia pikirkan kembali, kakek sadar bahwa lebih baik bagi Heidi untuk tinggal di kota dan belajar baca tulis. Tapi aku tak mau pergi dari sini. Aku mencintai kakekku, kata Heidi sambil marah. Tapi Heidi diyakinkan untuk mengikuti bibinya setelah dijanjikan bahwa dia bisa kembali ke pegunungan setelah beberapa lama. Bibi dan Heidi tiba di rumah besar setelah menempuh perjalanan jauh dengan kereta. Wow, rumah ini besar sekali. Aku akan tinggal di sini. Heidi bertemu Clara, gadis kecil yang tinggal di rumah itu. Clara tak bisa berjalan karena mengalami kecelakaan saat masih kecil. Bibi sebenarnya membawa Heidi ke rumah ini untuk menemani Clara. Clara dan Heidi saling memahami satu sama lain dan menjadi sahabat. Karena tidak tahu banyak tentang kehidupan di kota, Heidi membuat Clara tertawa dengan kesalahan konyolnya. Neneknya Clara merupakan wanita yang sangat tegas dan keras. Bangunlah gadis malas, ini saatnya belajar. Kau masih perlu banyak belajar. Neneknya Clara mencoba mengajari Heidi banyak hal. Mulai dari cara duduk dan berdiri yang benar, juga cara menggunakan pisau dan garpu di meja makan. Dan Heidi kini bahkan berpakaian seperti gadis kota. Tapi dia tidak merasa nyaman dalam pakaian seperti ini. Clara juga membantu Heidi belajar membaca dan menulis. Heidi suka tinggal bersama Clara dan semuanya, tapi dia lebih merindukan pegunungan dan kakeknya. Heidi sampai tak bisa makan karena sedih. Hatinya sangat rindu. Ayah dan neneknya Clara menyadari kesedihan Heidi. Setelah beberapa lama, mereka memutuskan untuk mengirimkan Heidi kepada kakeknya. Tapi Clara sangat sedih karena Heidi pergi. Mencintai seseorang berarti kau ingin ia bahagia apapun caranya, kata nenek. Akhirnya tibalah saatnya mengucapkan selamat tinggal. Saat Heidi pergi, bibinya berkata bahwa Clara akan datang dan mengunjunginya di pegunungan tahun depan. Heidi senang kembali ke pegunungan. Dia singgah di rumah Peter sebelum pulang ke rumah kakek. Dan memberikan roti kiriman Clara untuk neneknya Peter. Dia tinggalkan gaun cantiknya dan berlari pulang memeluk kakeknya sekencang mungkin. Lalu mereka pun hidup bahagia lagi. Tak lama kemudian,
Heidi sangat bahagia karena surat yang dia terima mengatakan bahwa Clara akan segera mengunjunginya. Saat berada di pegunungan Alpen, Clara sangat menyukai Peter, tapi Peter terlihat tidak begitu suka. Karena dia takut Heidi akan kembali ke kota bersama Clara. Clara, Peter, dan Heidi menikmati masa-masa saat mereka di bukit. Udara pegunungan yang segar dan makanan alami sangat baik untuk Clara. Tapi Peter mulai merasa cemburu pada Heidi karena dia berteman baik dengan Clara. Peter juga tidak suka membawa Clara ke kursi rodanya dan mendorongnya kemana-mana. Suatu hari, Peter mendorong kursi roda Clara dari tebing. Pikirnya itu akan menyelesaikan semuanya. Tanpa kursi roda dan dengan segarnya udara pegunungan, Clara menjadi jauh lebih kuat. Dan dia bahkan mulai berjalan pelan-pelan berkat bantuan Heidi. Setelah beberapa lama, Clara mulai berjalan tanpa bantuan siapapun. Aku bisa berjalan. Yeay, Heidi, aku berhutang budi padamu. Suatu hari, ayah dan neneknya Clara datang berkunjung. Dan saat mereka melihat Clara berjalan, mereka tak percaya. Mereka berterima kasih pada kakek Alm dan Heidi. Saat itu, Peter menyesali perbuatannya. Dia mengakui telah mendorong kursi roda Clara dari tebing. Aku minta maaf pada kalian semua, yang kulakukan itu salah. Kami maafkan, benar kan Clara? Meski itu salah, kami senang karena Clara bisa berjalan sekarang. Mereka tertawa bahagia. Clara dan keluarganya berjanji untuk kembali di musim panas berikutnya. Dan mereka hidup bahagia selamanya. Dengan rambut emasnya, wajah yang selalu tersenyum, Pollyanna adalah gadis kecil berusia 10 tahun yang selalu menebarkan keceriaan. Namun kedua orang tuanya telah wafat saat ia masih kecil dan hidup seorang diri. Untuk beberapa waktu, ia tinggal di panti asuhan. Hingga kemudian, bibinya yang kaya bersedia merawatnya. Sang bibi, Miss Polly, menyiapkan kamar di loteng untuk Pollyanna. Nancy, sang asisten rumah tangga, sangat senang mendengarnya. Semoga tamu kecil kita berhasil menghibur Miss Polly yang galak. Saat tiba di rumah barunya, Pollyanna menangis gembira. Ia merangkul leher bibinya, namun sang bibi menanggapi dengan canggung. Ia mengajak Pollyanna menuju kamar barunya. Pollyanna tertegun melihat besar dan mewahnya rumah bibinya itu. Sang bibi menunjukkan kamarnya di loteng. Ini kamarmu, dan makan malam dimulai jam 6 petang. Jangan lupa. Pollyanna sangat menyukai kamarnya. Meski telah berkeliling melihat kamar yang lain, Pollyanna sama sekali tak mempertanyakan mengapa ia diberi kamar di loteng. Tepat jam 6 petang, Bibi Polly sudah berada di ruang makan. Namun Pollyanna belum juga datang. Mana anak itu? Perlu saya panggilkan, Miss Polly? Tidak usah. Usai makan malam, Bibi Polly menuju kamar Pollyanna dan melihat kamar itu kosong. Bibi Polly bergegas menuju kebun dan berkata pada tukang kebun bahwa keponakannya hilang. Si tukang kebun menunjuk pada sebuah batu di bukit. Pollyanna ada di sana. Nancy segera berlari menemui Pollyanna dan bersama-sama kembali ke rumah. Apapun kondisinya, Pollyanna selalu mampu bersikap positif. Hal ini membuat Nancy kagum. Ia bertanya pada Pollyanna apa rahasianya. Permainan bersyukur, ayahku yang mengajarkannya. Waktu aku masih kecil, seorang wanita yang baik mengirimi kami sebuah kruk. Ketika aku tanya kenapa, katanya selama benda itu terlihat oleh kita menyadari kenyataan bahwa kita tidak perlu menggunakannya dan berasa bersyukur. Sejak saat itulah, tiap aku dan ayah merasa susah, kami selalu ingat hal itu dan menemukan alasan untuk bersyukur. Sore itu, tatkala Pollyanna berada di atas ranjang di kamarnya, ia menangis terseduh-seduh. Ayah, wahai ayah yang ada di surga, aku telah berusaha memainkan permainan kita, kau tahu. Tapi kalau kau terkurung di loteng yang gelap, duduk sendirian, engkau pun akan
merasa kesulitan untuk merasa bersyukur. Keesokan harinya, Pollyanna pergi ke kebun dan memeluk bibinya. Bibi! Bibiku sayang! Pagi ini aku bersyukur masih diberi kesempatan hidup. Makanya kita selalu mengatakan selamat pagi. Setelah mengatakan hal itu, sang bibi berbalik dan pergi. Menyaksikan dari kejauhan, si tukang kebun tua merasa terharu. Ia menghampiri Pollyanna dan mengatakan bahwa wajahnya mirip dengan ibunya. Mengetahui bahwa tukang kebun mengenal ibunya, Pollyanna merasa senang. Lama-kelamaan, Pollyanna mampu menyesuaikan diri tinggal di rumah tersebut. Setiap habis sarapan, ia langsung mengerjakan pekerjaan rumah bersama bibinya. Lalu sehabis makan siang, ia memiliki waktu bebas hingga jam 6 petang. Ia bahkan sempat berbelanja bahan makanan untuk rumahnya. Suatu hari di kota, ia bertemu seorang pria mengenakan jas hitam panjang disertai topi berbentuk silinder. Meski Pollyanna berusaha untuk ramah, ia tidak mampu memahami apa yang dikatakan pria itu padanya. Setelah sekian lama, ia kembali bertemu pria tersebut. Dicobanya kembali untuk berbincang dengan pria tersebut. Kali ini, mereka berhasil mengobrol. Nancy terkejut, karena meski pria yang kumaksud adalah Tuan Pendleton yang kaya raya, ia hidup di rumah besarnya seorang diri dan tidak pernah mengobrol dengan siapapun. Keesokan harinya, Pollyanna pulang membawa seekor anjing yang lemah. Bibi Polly tidak berkomentar. Namun ketika lusanya, ia membawa pulang seorang anak laki-laki, Bibi Polly sangat marah. "Cukup, Pollyanna! Dari semua hal aneh yang kau lakukan, ini yang paling parah. Sepertinya belum cukup kau bawa kucing dan anjing jalanan. Sekarang kau bawa pengemis ke rumahku." Aku bukan pengemis, Nyonya. Usai mengatakan itu, bocah lelaki itu bergegas keluar dari rumah itu. Namun Pollyanna telah bertekad untuk menyelamatkan anak itu dari jalanan. Pada bulan September, Pollyanna mulai bersekolah. Tidak membutuhkan waktu lama bagi Pollyanna untuk menyukai sekolahnya. Suatu hari saat berkunjung, Tuan Pendleton meminta Pollyanna tidak usah pulang dan tinggal bersamanya. Tentu saja Pollyanna tidak dapat memberi jawaban. Tuan Pendleton menjelaskan alasannya pada Pollyanna. "Ketika aku masih muda, aku jatuh cinta pada ibumu. Aku sangat sayang padanya. Namun ibumu tidak mencintaiku. Hingga kemudian ia menikah dengan ayahmu dan pindah dari sini." Semenjak saat itu, Tuan Pendleton selalu tampak kesal pada sekitarnya dan selalu tampak kecewa. Namun ketika mengenal Pollyanna yang mirip dengan ibunya, disertai hati yang tulus, memungkinkannya untuk bersikap lebih positif. Dengan Pollyanna ada di sampingnya, ia mendapatkan alasan untuk hidup. "Tinggallah bersamaku, dan kita akan berbahagia bersama. Kau bisa menganggapku sebagai ayah, dan kau kuanggap sebagai putriku." Meski tidak menunjukkannya, Pollyanna tahu bibinya sangat menyayanginya. Dan ia tidak ingin meninggalkan bibinya. Ia tidak tahu bagaimana cara menjelaskan pada Tuan Pendleton. Hingga kemudian ia menemukan solusinya. Ia memohon Tuan Pendleton untuk menampung Jimmy, anak lelaki yang ditolak bibinya. Dan dengan begitu, Tuan Pendleton dan Jimmy sama-sama berbahagia dan Pollyanna bisa mengunjungi mereka lebih sering. Tuan Pendleton meminta Pollyanna mengajak Jimmy serta saat berkunjung minggu berikutnya. Namun beberapa hari kemudian, sebuah kecelakaan terjadi. Pollyanna tertabrak mobil. Begitu membuka mata sehari setelah kecelakaan tersebut, Pollyanna bersyukur masih hidup dan tidak ingin bibinya pergi dari sisinya. Ia begitu bahagia saat sang bibi memanggilnya sayangku. Beberapa hari kemudian, Pollyanna diizinkan meninggalkan rumah sakit meski kedua kakinya tidak dapat dipergunakan. Kala Tuan Pendleton menjenguk, ia bercerita pada Bibi Polly mengenai tawarannya terhadap Pollyanna dan betapa Pollyanna menolak tawaran tersebut karena memilih tinggal dengan bibinya. Setelah mendengar ini, rasa sayang Bibi Polly semakin besar pada Pollyanna. Demi membuat keponakannya bahagia, Bibi Polly membolehkan kucing dan anjing dibawa masuk ke kamar.
dokter yang mereka tunggu-tunggu dari kota datang terlambat 1 minggu. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Pollyanna, dokter harus memberitahukan sebuah kabar buruk. Sayangnya, gadis muda ini tidak bisa lagi berjalan. Oh tidak! Begitu mendengar ini, Bibi Polly mulai menangis dan setelah itu jatuh pingsan. Mendengar suara bibinya, Pollyanna mulai menangis terseduh-seduh. Saat itu, semua yang di sana menyongsong hari-hari yang menyedihkan. Semuanya menangis sedih atas kondisi Pollyanna. Pollyanna kemudian mulai bercerita pada semua orang yang menjenguknya tentang permainan bersyukur itu. Agar membuat Pollyanna senang, Tuan Pendleton memutuskan untuk mengadopsi Jimmy. Kala Pollyanna mendengar kabar baik ini, ia sangat bahagia. Bibi Polly tidak percaya bahwa hanya ia saja yang tidak mengetahui perihal permainan bersyukur. Begitu ia berbicara pada Nancy, ia akhirnya mengetahui segalanya. Bibi Polly kemudian segera menemui Pollyanna. Soal permainan bersyukur, mulai sekarang kita akan mainkan bersama. Hore! Ini merupakan kabar terbaik bagiku, Bibi Polly. Sementara itu, dokter dari Tuan Pendleton berkenan memeriksa Pollyanna. Namun ada satu masalah. Sebab perselisihan mereka bertahun lalu dengan Bibi Polly, ia tak pernah lagi menginjakan kaki di rumah tersebut selama 15 tahun lamanya. Pada akhirnya, mereka mencapai kesepakatan dan membawa Pollyanna ke rumah sakit di luar kota. Dokter dari Tuan Pendleton merawat Pollyanna dan mengabarkan bahwa masih ada harapan. Beberapa bulan kemudian, Bibi Polly menerima surat dari Pollyanna. Bibi Polly sayang, aku punya kabar baik. Masa terapiku berakhir dan hasilnya memuaskan. Akhirnya aku bisa berjalan. Para dokter di sini mengatakan bahwa tak lama lagi aku diizinkan pulang. Kuharap aku bisa berjalan kembali. Oh, betapa bahagianya aku. Segalanya membuatku gembira. Bahkan aku gembira meski kakiku bermasalah untuk sementara waktu. Karena jika itu tidak terjadi, aku tak akan mampu menghargainya seperti saat ini. Kuharap bisa segera bertemu denganmu. Salam sayang, Pollyanna.